Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai fungsi penerimaan dan fungsi total. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Afaf Himmatul Ulum dengan NIM 41114. Saya Mira Dwi Utami dengan NIM 4111420028. Dan saya Firma Afiliana dengan NIM 4111420043. langsung saja pada pembahasan materinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai fungsi biaya atau cost. Dalam suatu proses produksi dikenal istilah yaitu biaya, di mana pada biaya terdapat biaya kesempatan, yaitu merupakan kemampuan suatu sumber daya yang dihasilkan melalui penggunaan alternatif terbaik. Selain itu, juga terdapat biaya eksplisit atau explicit cost dan juga biaya implisit atau implicit cost. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan produsen untuk membayar input ataupun output secara tunai. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang dikeluarkan produsen untuk membayarkan input atau output yang bukan secara tunai. Selanjutnya, terdapat biaya total atau total cost, yaitu biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi. Kemudian, ada juga biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya yang digunakan untuk satu satuan unit produksi, di mana besar atau kecilnya biaya total akan bergantung pada jumlah barang dan jasa atau produk yang diproduksi oleh suatu produsen. Secara matematis, dapat ditulis menjadi TC sama dengan FQ, di mana TC merupakan total dan Q merupakan jumlah. Selanjutnya, terdapat biaya tetap total dan biaya variabel total, di mana biaya variabel total biasa juga disebut dengan biaya tidak tetap total. Biaya total menurut input terdiri dari dua jenis, yaitu biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC dan biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Biaya total terdiri dari total biaya tetap atau jika produksi sama dengan 0 ditambah dengan biaya variabel. Secara matematis, biaya total dirumuskan sebagai TC sama dengan TFC plus TVC, di mana TC merupakan total cost atau biaya total, dan TFC merupakan total fixed cost atau biaya tetap total, dan TVC merupakan total variable cost atau biaya tidak tetap atau biaya variabel total. Kemudian, yang dimaksud dengan fixed cost adalah biaya dalam suatu unit kegiatan. Biaya ini tidak akan mengalami perubahan
walaupun terjadi pengurangan ataupun penambahan produksi, misalnya dalam kegiatan produksi. Sehingga untuk fungsi semacam ini di dalam matematika dikenal dengan istilah fungsi konstan, yaitu Fc sama dengan K, di mana K adalah konstan. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel cost adalah biaya yang sifatnya selalu berubah-ubah sesuai dengan suatu kondisi yang terjadi dalam suatu unit kegiatan. Misalnya, volume produksi ataupun kondisi yang lain. Sehingga fungsi ini secara umum dinyatakan sebagai sama dengan FQ. Maka dari kenyataan itu, dalam suatu proses produksi, sebagai biaya totalnya adalah merupakan hasil jumlah dari unit biaya tetap yang terjadi dengan biaya variabelnya. Selanjutnya, yaitu TC sama dengan FC plus VC, di mana tadi FC sama dengan K dan VC sama dengan FQ, sehingga TC juga dapat dirumuskan sebagai TC sama dengan K plus VQ. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa biaya rata-rata merupakan biaya untuk satu satuan unit produksi. Dengan demikian, biaya rata-rata diartikan sebagai biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang dirumuskan sebagai AC sama dengan TC per Q sama dengan TFC plus TVC per Q. Keterangannya, AC yaitu average cost atau biaya rata-rata, Q merupakan jumlah unit barang, TFC total fixed cost atau biaya tetap total, dan TVC yaitu total variable cost atau biaya tidak tetap total ataupun biaya variabel total. Yang selanjutnya, biaya rata-rata terdiri dari dua jenis, yaitu biaya tetap rata-rata dan secara matematis dirumuskan AC sama dengan AFC plus AVC. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost diperoleh dari biaya tetap total dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi. Secara matematis dirumuskan menjadi AFC sama dengan TFC per Q, di mana AFC sama dengan biaya total rata-rata, TFC sama dengan biaya tetap total, dan Q merupakan jumlah barang. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang diperoleh dari biaya variabel total yang dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi. Secara matematis dirumuskan menjadi AVC sama TVC per Q, di mana AVC merupakan biaya variabel rata-rata, TVC merupakan biaya variabel total, dan Q merupakan jumlah barang. Fungsi biaya diasumsikan menjadi tiga. Yang pertama, jika tidak ada produk yang dihasilkan atau Q sama dengan 0, maka biaya totalnya merupakan biaya tetapnya saja atau overhead atau 0. Kemudian yang kedua, peningkatan biaya total sebagian dengan jumlah produk yang dibuat. Mohon maaf, peningkatan biaya total sebanding dengan jumlah produk yang dibuat, sehingga biaya marginal selalu positif. Kemudian yang ketiga, untuk suatu produk yang jumlahnya sangat besar, biasanya akan terjadi perubahan laju yang makin tinggi, sehingga fungsi ini akan cenderung cekung ke atas. Namun demikian, hal tersebut tidak selalu terjadi.
Karena fungsi biaya dimungkinkan akan cenderung cekung ke bawah sesuai dengan fungsi marginalnya yang menurun. Selanjutnya, terdapat fungsi marginal cost. Fungsi biaya marginal atau marginal cost adalah tingkat perubahan dari biaya total atau total cost terhadap perubahan satu unit produk yang dihasilkan. Secara matematika, fungsi marginal cost merupakan turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi total cost-nya, yang dirumuskan sebagai MC sama dengan DTC per DQ, atau turunan TC terhadap Q, sama dengan DK plus FQ per DQ, atau turunan K plus FQ terhadap Q, sama dengan DFQ per DQ, atau turunan FQ terhadap Q, yang sama dengan F aksen Q atau turunan FQ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model fungsi biaya. Yang pertama ada fungsi biaya total linear, yang kedua fungsi biaya total kuadrat, ketiga ada fungsi biaya total polinomial, keempat ada fungsi biaya total eksponensial, dan kelima ada fungsi biaya total kubik. Yang pertama, fungsi biaya total linear. Secara umum, bentuk fungsi biaya total linear dituliskan dalam bentuk TC sama dengan A plus BQ, AC sama dengan TC per Q sama dengan A plus BQ per Q sama dengan A per Q plus B. Atau MC sama dengan B, di mana TC sama dengan total cost, AC average cost, MC marginal cost, Q jumlah unit barang, dan ABC adalah konstanta. Untuk kurva fungsi biaya total linear dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada fungsi biaya total kuadrat. Secara umum, bentuk fungsi biaya total kuadrat dituliskan dalam bentuk TC min A plus BQ plus CQ kuadrat. AC, A per Q plus B plus CQ. MC, DTC per Q plus B plus 2 CQ, di mana TC adalah total cost, AC adalah average cost, MC adalah marginal cost, Q adalah jumlah unit barang, dan ABC adalah konstanta. Kurva fungsi biaya total kuadrat dapat dilihat seperti pada gambar. Dari grafik fungsi gambar 8.2, perhatikan biaya rata-rata AC, A per Q plus B plus CQ, biaya rata-rata minimum akan terjadi pada saat DAC per DQ sama dengan 0, atau turunan AC terhadap Q sama dengan 0. Turunan pertama dari AC sama dengan 0, sehingga turunan AC terhadap Q sama dengan negatif A per Q kuadrat plus C min A per Q kuadrat plus C sama dengan 0, menjadi C A per Q kuadrat atau C Q kuadrat sama dengan A. Q sama dengan plus minus akar A per C, yang berlaku hanya yang positif, jadi biaya rata-rata minimum akan terjadi pada saat Q sama dengan akar A per C. Selanjutnya ada fungsi biaya total polinomial. Secara umum, fungsi biaya polinomial tingkat lebih tinggi dinyatakan TC sama dengan A Q pangkat N plus B,
AC TC per Q sama dengan A Q pangkat N plus B per Q, atau AC sama dengan A Q pangkat N-1 plus B per Q. MC, turunan TC terhadap Q sama dengan A dikali N dikali Q pangkat N-1, di mana TC adalah total cost, AC adalah average cost, MC adalah marginal cost, Q adalah jumlah unit barang, dan AB adalah konstanta dengan A lebih dari 0, N lebih dari 1, dan B lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi biaya total eksponensial. Jika fungsi biaya total berbentuk eksponensial adalah TC sama dengan AE pangkat BQ, di mana A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AE pangkat BQ per Q. Biaya marginal MC sama dengan turunan TC terhadap Q sama dengan ABE pangkat BQ. Dan biaya rata-rata marginal MAC sama dengan turunan AC terhadap Q sama dengan AE pangkat BQ min AE pangkat BQ per Q kuadrat sama dengan AE pangkat BQ dikali BQ min 1 per Q kuadrat. Kurva biaya total dinyatakan oleh sebagian kurva eksponensial pada kuadran pertama. Biaya rata-rata dinyatakan oleh bagian dari kurva hiperbola eksponensial pada kuadran pertama yang mempunyai titik minimum, dan biaya marginal dinyatakan oleh bagian dari kurva eksponensial yang menaik pada kuadran pertama. Oleh karena itu, kurva biaya totalnya tidak mempunyai hasil marginal yang menurun atau decreasing marginal return, tetapi hanya mempunyai hasil marginal yang menaik atau increasing marginal return. Selanjutnya ada fungsi biaya total kubik. Jika fungsi biaya total jangka pendek berbentuk kubik adalah TC sama dengan AQ pangkat 3 plus BQ kuadrat plus CQ plus D, di mana A lebih dari 0, B kurang dari sama dengan 0, C lebih dari sama dengan 0, D lebih dari sama dengan 0, dan B kuadrat kurang dari sama dengan 3AC. Maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C plus D per Q. Biaya marginal MC sama dengan turunan TC terhadap Q sama dengan 3 AQ kuadrat plus 2 BQ plus C, dan biaya rata-rata marginal MAC sama dengan turunan AC terhadap Q sama dengan 2 AQ plus B min D per Q kuadrat. Kurva biaya total dinyatakan oleh bagian dari kurva kubik pada kuadran pertama. Kurva biaya rata-rata adalah bagian dari kurva hiperbola di kuadran pertama, dan kurva biaya marginal adalah bagian dari kurva parabola yang mempunyai titik minimum di kuadran pertama. Oleh karena itu, kurva biaya totalnya pada awalnya mempunyai hasil marginal yang menurun, decreasing marginal return, kemudian pada interval tertentu mempunyai hasil marginal yang menaik, increasing marginal return. Selanjutnya ada hubungan antara fungsi biaya rata-rata dengan biaya marginal. Dalam teori ekonomi, hubungan antara fungsi biaya rata-rata dan fungsi biaya marginal ini mempunyai 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kemiringan kurva biaya rata-rata akan negatif jika dan hanya jika kurva biaya marginal atau MC terletak di bawah kurva biaya rata-rata atau AC. Yang kedua, kemiringan kurva biaya rata-rata akan menjadi 0 atau minimum jika dan hanya jika kurva biaya marginal atau MC memotong kurva biaya rata-rata atau AC. Yang ketiga, kemiringan kurva biaya rata-rata
Kemiringan kurva biaya rata-rata akan positif jika dan hanya jika kurva biaya marginal atau MC terletak di atas kurva biaya rata-rata atau AC. Selanjutnya ada hubungan antara fungsi biaya rata-rata dengan biaya marginal. Prinsip kedua dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan hasil bagi diferensial. Misalkan TC sama dengan FQ, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan FQ per Q. Biaya marginal MC sama dengan turunan TC terhadap Q sama dengan turunan FX. Nilai minimum dari fungsi biaya rata-rata diperoleh dengan cara sebagai berikut. Turunan AC terhadap Q sama dengan turunan Fx dikali X dikurangi Fx per Q kuadrat. Jika turunan AC terhadap Q sama dengan 0, maka turunan Fx dikali X dikurangi Fx per Q kuadrat sama dengan 0. Sehingga Fx sama dengan turunan Fx dikali X menjadi Fx per X sama dengan turunan Fx, atau AC sama dengan MC. Selanjutnya ada contoh soal. Apabila biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ditujukan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102, pada tingkat produksi berapakah unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut, serta hitung pula berapa besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Kemudian, jika produksi ditambah sebesar 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Penyelesaiannya, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, biaya minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan negatif B per 2A sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya biaya minimum 2Q kuadrat min 24Q plus 102 sama dengan 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6 ditambah 102, sehingga C sama dengan 30. Besarnya biaya tetap FC ialah sebesar 102, yaitu biaya yang tidak berubah-ubah berapapun besarnya produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya variabel atau FC yaitu 2Q kuadrat dikurangi 24Q menjadi 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6, sehingga hasilnya menjadi negatif 72. Biaya rata-rata atau AC sama dengan C per Q 30 per 6 sama dengan 5. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan VC per Q dengan VC 102 dibagi Q-nya 6 sama dengan 17. Kemudian ada biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan VC per Q sama dengan negatif 72 per 6 sama dengan negatif 12. Kemudian, jika Q dinaikkan 1 unit menjadi 7 unit, maka biaya marginal atau MC sama dengan delta C per delta Q sama dengan 32 dikurangi 30 per 7 dikurangi 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Jika diketahui fungsi biaya total dari suatu perusahaan
fabrikasi adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q kuadrat ditambah 325 Q ditambah 65.000. Yang pertama, cari biaya tetap atau TVC dan biaya variabel total atau TVC. Yang kedua, carilah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya variabel total minimum. Dengan C, berapa nilai biaya variabel total minimum atau AVC tersebut. Penyelesaiannya, pertama diketahui TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q kuadrat ditambah 325 Q ditambah 65.000. Biaya tetap total atau TFC adalah suku konstanta 65.000 pada persamaan biaya total, yaitu TVC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q kuadrat ditambah 325 Q. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau AVC diperoleh dengan cara membagi TVC dengan jumlah per unit Q. AVC sama dengan TVC per Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q kuadrat ditambah 325 Q per Q sama dengan Q kuadrat dikurangi 30 Q ditambah 325. Untuk memperoleh AVC minimum, maka langkah pertama mengambil derivatif pertama pada persamaan 15.17. Kemudian disamakan dengan 0, hasilnya adalah turunan AVC terhadap Q sama dengan 2Q dikurangi 30 sama dengan 0. 2Q sama dengan 30, sehingga diperoleh Q sama dengan 15. Untuk menguji biaya variabel rata-rata minimum, maka diujikan dengan derivatif kedua dari AVC, yaitu turunan kedua dari AVC terhadap Q sama dengan 2 lebih dari 0, itu minimum. Selanjutnya, untuk mendapatkan AVC minimum, substitusikan nilai Q sama dengan 15 ke dalam persamaan 15.17, yaitu AVC minimum sama dengan 15 kuadrat dikurangi 30 dikali 15 ditambah 325, sama dengan 225 dikurangi 450 ditambah 325, sama dengan 100. Jadi, biaya variabel rata-rata minimum sebesar Rp100 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 15 unit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada fungsi penerimaan. Jika fungsi penerimaan P sama dengan FQ, di mana P adalah harga produk per unit dan Q adalah jumlah produk yang diminta, maka penerimaan total PR adalah hasil kali antara jumlah produk yang diminta atau yang terjual dengan harga produk per unit. Dan dapat dirumuskan sebagai PR sama dengan P kali Q sama dengan FQ dikali Q. Penerimaan rata-rata AR adalah penerimaan total PR dibagi dengan jumlah produk yang terjual Q. Dan dapat dirumuskan sebagai AR sama dengan PR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan T. Jadi, penerimaan rata-rata AR sama dengan harga produk per unit T sama dengan fungsi permintaan, sehingga dapat dituliskan juga sebagai AR sama dengan P sama dengan FQ. Penerimaan marginal dapat didefinisikan sebagai tambahan penerimaan total yang diakibatkan oleh adanya tambahan satu unit produk yang terjual, atau secara matematis adalah
Derivatif pertama dari fungsi penerimaan total terhadap Q dirumuskan sebagai MR sama dengan DTR dQ atau turunan TR terhadap Q sama dengan F aksen Q atau turunan FQ. Hubungan antara penerimaan marginal dan elastisitas harga permintaan yaitu MR sama dengan turunan R terhadap Q sama dengan turunan P dikali Q terhadap Q sama dengan P ditambah turunan P terhadap Q dikali Q. Dianggap itu sebagai persamaan pertama. Maka elastisitas harga dari permintaan adalah EHD sama dengan turunan Q terhadap P dikali P dikali Q sama dengan 1 terhadap Q kali P per Q sama dengan P per turunan P terhadap Q dikali Q. Maka turunan P terhadap Q sama dengan P per ED dikali Q. Untuk selanjutnya, substitusi nilai turunan P terhadap Q ke dalam persamaan 1, sehingga akan diperoleh hasil MR sama dengan P plus P per EHD dikali Q dikali Q. MR sama dengan P plus P per EHD. Sehingga MR sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per EHD. Karena EHD bernilai negatif, maka MR sama dengan P dikali 1 dikurangi 1 per EHD. Dengan demikian, penerimaan marginal adalah hasil kali antara harga produk unit dengan 1 dikurangi elastisitas harga permintaan. Jadi simbol yang pertama, HD itu T 0. Yang kedua, HD lebih dari 1 dan P lebih dari 0. Jika EHD kurang 1 lebih dari 0, maka MR dari 0. Marginal MR dan elastisitas EHD ini bila dihubungkan dengan total TR akan diperoleh yang pertama, EHD sama dengan 1, maka MR sama dengan 0. Sehingga penerimaan total TR ini akan bernilai maksimum. Yang kedua, jika EHD lebih dari 1, maka MR lebih, sehingga TR akan selalu naik. Untuk yang ketiga, jika EHD dari 1, maka MR kurang dari 0, sehingga penerimaan total TR akan selalu menurun. Untuk selanjutnya, terdapat contoh soal. Untuk soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan seorang monopol P sama dengan carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva AR, MR, dan TR dalam satu diagram. Untuk penyelesaiannya, TR sama dengan T dikali Q sama dengan 18 dikurangi 30 dikali diperoleh TR sama dengan 18Q dikurangi 3Q kuadrat. Sehingga turunan TR terhadap Q adalah 18 dikurangi 6Q. Ini disama dengan 0, sehingga diperoleh 6Q sama dengan 18. Sehingga Q sama dengan 3. Turunan kedua TR terhadap sama dengan negatif 6. Dan negatif 6 ini kurang dari 0, sehingga bernilai 0. Nah, Q sama
TR, sehingga diperoleh TR maksimum sama dengan 18 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 kuadrat, sama dengan 54 dikurangi 27, sehingga diperoleh TR maksimumnya adalah 27. Jadi, total penerimaan maksimum adalah 27, dan jumlah produk yang harus dijual adalah C sebanyak 3. Sama dengan terhadap Q 18 min 6Q. Untuk A sama dengan TR dengan 18Q dikurangi 3Q kuadrat per Q, sehingga diperoleh AR sama dengan 18 min 6Q. Q dikurangi 3 kuadrat. ATR sama dengan 0, sehingga titik potong dengan di titik 0,0. Jika TR sama dengan 0, maka 18Q dengan dikali 3Q sama dengan 0, sehingga ada dua kemungkinan nilai Q-nya. Untuk yang pertama, Q1 sama dengan 0, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 0,0. Dan yang kedua, untuk nilai Q-nya yaitu sama dengan 6, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 6,0. Jika berdasarkan titik-titik potong dengan sumbu Q dan TR, serta titik koordinat maksimum, maka gambar dari fungsi penerimaan TR sama dengan 18Q dikurangi 3Q kuadrat. Untuk kurvanya bisa dilihat seperti gambar berikut. Untuk contoh soal yang kedua, jika fungsi permintaan yang dihadapi seorang produsen sebesar P sama dengan 900 dikurangi 1,5Q, bagaimanakah persamaan penerimaan totalnya? Kemudian, berapa besarnya penerimaan jika produsen mampu menjual sebesar 200 unit, dan berapa harga jual per unit? Jadi kenaikan penjualan menjadi 250 unit, hitunglah penerimaan marginal. Penyelesaiannya, P sama dengan 900 min 1,5Q. Sehingga TR sama dengan P kali Q sama dengan 900 dikurangi 1,5Q dikali Q. Sehingga TR sama dengan 900Q dikurangi 1,5Q kuadrat. Jika Q-nya tersebut 200 unit, maka TR sama dengan 900 dikali 200 dikurangi 1, dikali 200, sehingga sama dengan 120.000. Maka penerimaan total yang mampu dihasilkan pada kondisi 200 unit ialah sebesar Rp120.000. Harga jual per unit sama dengan 900 dikurangi 1,5Q sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali 200, sehingga diperoleh P sama dengan 600. Jadi, harga jual barang per unitnya adalah Rp600. Jika penjualannya meningkat menjadi 250 unit, maka TR sama dengan 900Q dikurangi 1,5Q kuadrat, sama dengan 900 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 kuadrat, sehingga TR sama dengan 131.250. Sehingga penerimaan marginalnya ialah MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan 131.250 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200, sehingga diperoleh MR sama dengan 225.
Sehingga tambahan penerimaan marginal jika produsen mampu meningkatkan penjualan dari 200 unit menjadi 250 unit ialah sebesar Rp225. Kemudian, tingkat penjualan yang mampu menghasilkan penerimaan total maksimum ialah TR maksimum pada Q sama dengan min D per 2A sama dengan min 900 per 2 dikali min 1,5 sama dengan 300. Untuk besarnya TR maksimum menjadi TR sama dengan 900 Pi dikurangi 1,5 Pi kuadrat sama dengan 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 kuadrat. Sehingga diperoleh TR sama dengan 135.000. Untuk referensi materinya, kami mengambil dua referensi. Jadi yang pertama, itu ada dari buku Matematika Terapan untuk Ekonomi. Pengarangnya yaitu M. Nuryanto Al-Arif. Untuk yang buku kedua dari buku Matematika Ekonomi dan Bisnis, karya Joseph Bintang Kalangi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.